Oke. Ya, ini baru berapa nih. Tadi saya juga dibuat di YouTube streaming. Ini ada bukti di sana. Satu lagi nih Rasya bisa on cam nggak Rasya? Ini nggak ada laki-lakinya ya? Atau Rasya laki-laki? Oh, Rasya, wah, jagoan. Ya. Baik, ini dari SMA 3 ya semua. Oke, kalau boleh sebentar, dalam 2 hari dengan Pak Arya, sudah 2 sesi ya, 2 sesi. Apa ya sudah disampaikan oleh beliau? Boleh satu orang bicara, silakan. Silakan boleh di-unmute sendiri. Saya mau tanya, di dalam 2 hari ini materi apa saja ya yang sudah disampaikan oleh Pak Arya? Mungkin Gaby bisa bicara atau Zaskia mungkin. Atau siapa nih? Lutfia. Untuk hari pertama sendiri itu ngebahas tentang letak koordinat, Pak. Oke, baik. Terus Ngukur lintang selatan dari bumi. Terus kalau untuk yang kedua itu ngitung bujur sekaligus awal materi dari ini, Pak, penghitungan bola langit. Jadi harinya tuh ya. Itu ya, baru 2 itu ya? Baru itu ya? Oke, baik. Oke, kalau gitu Bapak, tadi saya akan share screen. Kita cepat karena cuma 1,5 jam. Nanti saya akan bagikan juga materinya di WA ya, mudah-mudahan bisa dibaca. Oke, saya akan share screen. Kalian mau mematikan kamera, silakan, monggo. Oke, sebentar ya. Saya share screen. Oke. Ini screen. Oke, baik. Kita cepat. Mungkin ada beberapa area, tapi saya kena ini sebenarnya pengenalan tadi, jadi saya akan beberapa hal yang mungkin tidak terhubung atau tidak berkaitan dengan tes kalian nanti. Kalaupun ada nanti di materi bisa kalian manfaatkan, silahkan. Tapi saya ingin berapa, karena saya melihat persiapan lebih jauh, yaitu nanti pas SMK. Oke, baik. Mungkin sudah terlihat. Ini sudah tahu kalian. Jadi astronomi itu nomor satu artinya hukum tentang bintang. Jadi hukum tentang benda langit. Jadi di sini kita sudah tahu arti astronomi itu berarti kita mesti mempelajari hukum-hukumnya. Jadi kalau kita ingin belajar, ingin mengerjakan, menyelesaikan suatu soal di astronomi, berarti kita mesti paham hukum-hukumnya. Dan itu banyak hukum. Tentu sudah disebut oleh Pak Arya bahwa astronomi itu basisnya di fisika matematik. Oke? Jadi itu tolong ingat, satu. Kemudian nih objeknya, semua objek yang ada di luar bumi, itu astronomi. Oke? Kemudian tentu yang paling utama di astronomi itu adalah paling banyak kita bicara bintang, gugus bintang, karena itu yang paling sering objek muncul. Walaupun tata surya ada, tapi cukup tidak sebanyak bintang dan gugus bintang atau galaksi dan benda-benda yang. Oke, itu satu. Berikutnya adalah ini cuma mengingatkan kepada kalian, astronomi adalah bagian dari sains. Berarti fakta itu menjadi hal yang harus dikumpulkan dahulu. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa mengetahui apa-apa kalau kita nggak mengumpulkan fakta. Setelah kita punya fakta, maka kita harus berani memberikan penjelasan. Mengapa itu? Mengapa ada data itu? Mengapa ada fakta itu? Namanya pengajuan hipotesis. Setelah itu ya tentu kita bisa menguji apakah penjelasan kita itu tentang fakta tersebut benar atau salah. Seperti mungkin Pak Arya contohkan waktu kita bicara tentang bagaimana pengamat di bintang selatan, gitu ya, bintang selatan. Itu mengapa begini kok? Mengapa objeknya seperti ini? Mengapa arah gerak objeknya seperti yang ditunjukkan oleh di slide Pak Arya ya di hari kedua, yang geraknya punya sudut tertentu, ya. Nah, itu tentu harus tadi
dari fakta dulu, kita buat penjelasannya dan dites. Nah, dites artinya coba nih, lihat apakah hal yang sama kalau kita ubah lintangnya terjadi nggak? Kita melihat ada semacam simpangan sebesar tersebut, atau sebesar deklinasi objek misalnya, dan seterusnya. Kalau tidak ketemu atau tidak cocok, mungkin kita cari modifikasinya. Mungkin ada kasus tertentu. Misal kalau kita di kutub utara, kita berada di kutub selatan, mungkin berbeda tampilan objek itu bergerak. Nah, itu yang kalian berempat bisa memahami itu. Itu penting. Karena waktu kita belajar astronomi, waktu kalian akan nanti ikut KSNK atau KSNP dan seterusnya, kalian mesti berangkat dari situ dulu. Bahwa kita belajar dari fakta dulu. Fakta itu nanti tentu tadi, kalau kita bicara hukum-hukum astronomi, kita pelajari macam-macam, ada hukum Wind, ada hukum pergeseran, ada hukum Kepler, Newton, macam-macam. Nanti juga modus sejarah, itu semua hukum. Nah, setelah itu coba mulai mencoba memahami mengapa atau menjelaskan mengapa itu rumus itu ada, mengapa hukum itu ada, dan seterusnya. Oke, nah ini saya lewati saja, ini kalian bisa baca. Beberapa hipotesis itu sudah diuji secara luas. Itu maka jadi hukum nanti, hukum alam. Contoh hukum Newton, hukum gravitasi itu hukum alam. Contoh apa hukum Newton? Ada hukum pertama, apa itu? Hukum pertama atau kelembaban. Yang kedua tentang kalau resultan gayanya tidak sama dengan 0, maka akan ada percepatan, gitu ya, hukum kedua. Bicara apa? Pasangan aksi reaksi. Kemudian ada hukum gravitasi. Nah, hukum gravitasi itu soal interaksi benda-benda bermassa. Artinya kalau gayanya akan makin besar jika jarak kedua benda yang bermassa itu semakin dekat. Ditambah misalnya benda juga besar misalnya. Tapi kalau jaraknya diubah, maka gaya gravitasinya akan berkurang sebanding dengan R kuadrat, gitu ya. Jadi dengan jaraknya kuadrat. Itu sudah diuji. Kasus bumi matahari, bumi bulan, bahkan kalau sambil saya canda-candaan, itu kasus dengan hubungan manusia juga teruji. Hukum gravitasi, hubungan manusia. Hubungan jarak jauh pasti gagal. Kenapa? R-nya besar banget. Supaya ada ikatan kuat, ya itu mesti ada modal. M itu modal, jadi modal untuk beli kuota, modal untuk telepon, modal untuk pergi dan seterusnya. Jadi candaan saya kalau kita ngomong hukum gravitasi, mau bicara bintang, bicara planet, bicara manusia sama. Mau dapat nilai bagus sama, nilai bagus. Kalau kita jauh dari buku, jauh dari latihan soal, pasti nilainya jelek. Kalau mau yang bagus ya dekati, belajar, dekati gurunya, tanya gurunya, dan seterusnya. Jadi so well verified, sudah diuji, sudah verifikasi di berbagai situasi. Hukum kolam momentum sudut, hukum kolam momentum, energi itu sudah berlaku. Nah, yang saya sebutkan ini tolong kalian yang kelas 10, semua kelas 10 ya, coba cari tahu, karena materi-materinya mungkin sudah tidak di kelas 10, ada di kelas 11 atau kelas 12. Misalnya teori tentang konservasi massa atom, atau konversi massa ke energi, itu MC kuadrat itu di kelas 3 mungkin. Hukum gas ideal mungkin di kelas 1 dan kelas 2 gabungan ya. Nah, ini hukum alam. Nah, yang saya tuliskan ini adalah berdasarkan silabus terakhir yang dipublikasikan untuk di Olimpiade Sains Astronomi tahun 2018. Setelah itu memang belum ada publikasi resmi tentang silabus, tetapi dari saya perhatikan soal KSNK 2020 sampai KSNK 2021 dan juga mungkin tahun depan dan seterusnya, ini ada materi fisika yang harus kalian mau tidak mau mesti kalian tahu, mesti kalian pelajari. Dan mungkin juga Pak Erick sudah sampaikan juga, ada panjang, ada waktu, ada gerak, massa, berat, kerapatan dan seterusnya. Ini tentu mau tidak mau juga mesti kalian pelajari dalam beberapa hari ini, di luar materi yang disampaikan dalam 1,5 jam. Karena nanti bisa jadi tes, pas nanti itu bisa jadi bertanya hal-hal konsep-konsep dasar fisika dan matematik. Tapi inilah materi fisika yang umum dan sering ditanyakan keluar di Olimpiade Astronomi. Langsung to the point ya tentang Olimpiade Astronomi. Tapi ya kalau kita ingin bicara lebih jauh, ya inilah hal
untuk menjelaskan fenomena astronomi. Misal bagaimana matahari bumi mengorbit bumi, matahari bumi hari, bulan mengorbit bumi. Itu semua bicara tentang gaya. Kemudian juga tentu ada rotasi benda tegar ya. Tapi untuk kasus kita biasanya kita sederhanakan matahari, bumi, bulan itu benda titik dianggap. Kemudian bicara bagaimana misalnya pancaran matahari, pancaran radiasi matahari, magnitudo misalnya dibicara, luminositas itu bicara tentang thermal properties, tentang properti panas, temperatur ya. Termodinamik, bagaimana nanti ada pancaran radiasi. Kemudian seperti kalian tahu, salah satu bentuk dari radiasi itu adalah panjang gelombang cahaya. Itu bicara tentang properti gelombang cahaya. Ada panjang gelombang, ada puncak gelombang, ada frekuensi, dan seterusnya. Tentu waktu kita mengamati dari bumi, selain dengan menggunakan mata, kita perlu apa? Pakai teleskop. Nah, mau tidak mau kita mesti tahu tentang optical geometry, lensa, cermin, kemudian berbagai jenisnya, kemudian bagaimana kombinasi cermin dan lensa, dan misalnya ada interferensi ya, interferensi, difraksi, banyak banget. Saya tidak yakin kalau kita dalam cuma 1,5 jam itu semua bisa kita bahas. Saya minta kalian, karena kalian menjadi calon wakil SMA 3 nanti di KSNK tahun depan, itu kalian bisa bertanggung jawab untuk mempelajari hal-hal ini. Karena jadi wakil ya nanti kan membawa nama SMA 3 misalnya. Oke, jadi ini banyak materi yang harus dicoba dicari tahu. Ini tertulis di buku namanya The Astrea, tulisan Galileo Galilei. Itu mengatakan bahwa penjelasan tentang alam semesta itu macam buku ya, macam buku. Nah, untuk kita memahami itu, kita perlu mempelajari bahasa yang dipakai, yang nanti bisa menjelaskan mengapa fenomena terjadi, mengapa fisika itu bisa terjadi. Bahasanya itu apa? Matematika. Bahasa itu dalam bentuk bahasa matematika. Simbol matematika. Bentuk geometri. Contoh, kita bicara bola, bicara matahari nanti, bicara bagaimana dia memancarkan radiasinya, menghitung tentang luminositasnya, kita memodelkan bahwa dia berbentuk bola sempurna. Jadi luas permukaan bola gini ya. Luas permukaan bola 4πr kuadrat misalnya. Jadi ya dari geometri permukaan bola. Apakah itu benar? Secara teori benar. Bahkan dalam pengamatan ya relatif tidak berbeda dengan apa yang kita nyatakan dengan hasil pengukuran. Kita bisa ambil bentuk bola. Kita misalnya menghitung temperatur planet. Sama, kita gunakan bentuk-bentuk geometri, bentuk bola, bentuk lingkaran. Kenapa ada lingkaran sih? Ya karena nanti buat kita ngamati tentang waktu dia memancarkan, waktu diterima oleh sebuah benda lain, katakan matahari di bumi, sesungguhnya itu permukaan bumi yang menerima itu bukan berbentuk bola, tapi berbentuk proyeksi bola ke bidang. Jadi lingkaran. Dan nanti itu digunakan untuk menghitung mencari persamaan yang nanti menentukan tempat. Nah, itu berarti ada bentuk geometri yang harus kita pahami. Nah, contoh, bayangkan misalnya bentuk 3 dimensi misalnya apa? Tadi bola, berarti diproyeksikan ke bidang jadi lingkaran. Kalau bentuknya katakan piramid atau kita bilang limas, kalau diproyeksikan ke bidang jadi bentuk apa? Itu cukup tolong dipahami. Walaupun sebenarnya bentuknya sederhana. Kalau nggak bola ya setengah bola, kata-kata gitu. Maka tinggal gampang. Bola diproyeksikan ke bidang ya lingkaran. Setengah bola diproyeksikan ke bidang ya juga lingkaran. Kita jarang ketemu benda-benda langit yang tidak berbentuk bola. Kecuali misalnya kita ngomong asteroid. Nah, kalau asteroid kita ambilnya bentuk apa? Bentuk persegi. Bukan persegi, maaf. Bentuk kotak. Jadi ada panjang, lebar, tinggi. Kalau diproyeksikan nggak tergantung arah proyeksinya. Ke bidang mana? Kalau kita ngomong 3 dimensi berarti apa? Masih ingat ya, kalau kita bidang cuma satu ya, bidang XY. Jadi kalau kita bicara 3 dimensi, itu berarti ada berapa bidang? Ada 3 bidang. Bidang apa? Bidang XY, ya, bidang XY, XZ, bidang YZ. Nah, kemana diproyeksikan? Itu tentu kajian lebih panjang, nggak sempat, pasti nggak akan waktu. Tapi saya cuma ingin bangun
curiosity itu, ingin tahu tentang hal itu. Oke, disebutkan ada algebra, trigonometri, statistik, irisan kerucut, kalkulus, dan sama diferensial. Oke, ini diambil dari silabus, tentu ini sedikit di bahasa Inggriskan ya, sedikit di bahasa Inggriskan. Ini adalah materi-materi, topik-topik yang sering muncul juga di KSNK. Saya ngomong di KSNK. KSNK karena itu paling di KSNK umumnya pertanyaannya itu pertanyaan memang bau-baunya bau-bau astronomi. Jadi ada ngomong-ngomong bintang, ada ngomong-ngomong bicara galaksi, planet, tapi sesungguhnya itu cuma pengantar. Cara menyelesaikan rumus fisika, hukum fisika. Ngitungnya ya pakai matematika, hitungnya matematika. Jadi mau tidak mau kalian harus belajar yang ini. Nah, contoh sederhananya soal KSN tahun ini, itu untuk pengolahan data, ini yang bawah nih muncul, multiple linear regression. Untuk menyelesaikannya mesti tahu tentang matriks. Jadi kita ngomong KSN ya, Karena kalau soal KSN tahun ini agak relatif mudah. Cukup pemahaman pakai logaritma, matematikanya nggak terlalu sulit. Trigonometri sudah aman trigonometri. Tapi di KSNK tahun ini ada problem yang paling besar banyak anak-anak di sini. Significant figures, angka penting, masa pembulatan. Ini yang banyak. Ini saya minta kalian masih kelas 10, masih segar-segarnya belajar tentang ini, coba ulangi lagi. Misalnya kalian ada rumus. Misalnya tadi rumus gravitasi deh, gravitasi. Jadi G besar kali massa pertama kali massa kedua dibagi dengan jarak kuadrat. Oke, itu kalian sudah tahu. G itu apa? Konstanta gravitasi. Nah, kalau konstanta gravitasi kita anggap sebagai konstanta, berarti tidak perlu kita pertimbangkan berapa angka penting yang terlibat. Tapi massa, ada kedua massa dan jarak itu penting kita perhatikan. Misalnya massa pertama dinyatakan dalam dua angka di belakang koma misalnya. Massa kedua satu angka di belakang koma. Nah, sekarang mau tanya dulu ke Lutfi. Kalau kita kalikan kedua massa, jawabannya berapa angka di belakang koma hasil perkalian? Lutfi. Ya, Pak. Tadi masa pertama 2 angka di belakang koma, masa kedua 1 angka di belakang koma. Kalau kita kalikan jawabannya dinyatakan ada berapa angka di belakang koma? Oke, ada bisa jawab nggak? Gaby mungkin, atau Zaskia, atau Rasya? Dua belakang angka koma bukan, Pak? Hah? Berapa angka? 2. 2, bukan 1. Iya, Pak. Nah, coba tadi baca lagi ya. Kalau kita mengalihkan dua variabel, dua peubah, dua angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, kita pakai yang paling banyak angkanya di belakang koma atau yang paling sedikit. Ya. Itu tolong dipahami. Itu persoalan utama KSNK kemarin. Banyak. Kemudian masalah pembulatan. Saya mau tanya ke Gaby. 2,35 kalau kita bulatkan jadi berapa? Angka belakang koma. 2,35. Kenapa, Pak? Maaf. 2,35 kalau dibulatkan ke satu angka di belakang koma jadi berapa jawaban? 2,4. 2,4. Oke. Masih Gaby. Kalau kita punya 2,85 dibulatkan jadi berapa? 2,9. 2,8. Jadi juga baca aturan, kalau angka di depan angka 5 itu bilangan bulat, maka dibulatkan ke bawah, ke 2,8. Kalau di depannya bilangan ganjil, naikkan ke atas. Itu coba baca lagi tentang significant figure. Nah, memang kadang-kadang persoalannya satu buku dengan buku lain bisa beda-beda. Tapi yang saya sampaikan ini adalah yang dipakai secara umum. Oke. Kembali tadi cuma sebagai contoh, tolong kalian
mencari tahu lebih dalam, ya, lebih lanjut. Nah, ini beberapa hal ya. Jadi ini numbering kesannya sepele, tapi sampai di pelatnas masih banyak yang gagal kadang-kadang. Dan bagi saya karena mengesalkan, udah sampai pelatnas peraih medali kok gini aja gagal. Tapi ada loh. Entah kenapa kok bisa dapat medali. Mungkin hasil nyontek atau hasil ikut pelatihan mungkin ada bocoran, tanda kutip bocoran soal, sudah, cuma itu dia tahu. Begitu masuk pelatnas, begitu soalnya konsep, bingung, berantakan. Nah, saya ingin ingatkan kepada kalian, yang ini, dasar ini, jangan lupa, jangan salah. Bahasa Indonesianya ini triliun, Mas. Ini triliun, bahasa Indonesianya yang triliun. Billion itu kita bilang miliar, million kita bilang juta, thousand kita bilang ribuan. Dan itu lambang prefiksnya. Ada tera, giga, mega, kilo. Kemudian mili dan mikro. Sepele, tapi terkadang gara-gara hal sepele, kita salah ngitung. Kebayang misalnya, dalam soal diberikan, katakan misal, 3 kilo parsec. Kita tuliskannya 3 juta, salah. 3 juta parsec. Tapi kejadian ada seperti itu contoh. Saya minta kalian berempat coba bisa memahami ini. Kemudian ini tadi tentang menggunakan bilangan pangkat ya. Karena tadi bilangan itu melibatkan bilangan sangat. Kalau kita ngomong atom, panjang gelombang, contoh panjang gelombang merah 6.000, katakan 6.500. Nah, misalnya, 1 angstrom itu berapa? Nah, 1 angstrom itu, ini 1 angstrom, misalnya sama dengan pangkat minus 10 meter. Lihat, ini angstrom, ada 1 nanometer misalnya. Nah, yang gini-gini harus ingat, harus tahu. Itu kalau kita bicara. Nah, tadi contoh saya bilang tadi panjang gelombang merah ya, panjang gelombang warna merah berarti M ya. Warna merah, panjang gelombang merah sama dengan saya bilang tadi 6.800 angstrom, berarti sama dengan 6,8 kali 10 pangkat minus 7 meter. Betul ya? Ini angstrom, ini lambang angstrom. 6.800 angstrom sama dengan 6,8 kali 10 kali 10 pangkat 3 kalikan ini 10 pangkat minus 10 untuk mengkonversi ke meter. Oke, mudah, tapi kalau kita keliru jadi salah. Ingat, di astronomi kita satu lagi adalah ini juga problem jadi isu waktu KSNK kemarin. Saya ngomong beberapa isu yang mungkin akan kalian hadapi. Mudah-mudahan akan lebih baik. Hati-hati bahwa dalam beberapa aplikasi, kita pakai online, kemudian pakai online, atau tahun ini masih online, jadi kemungkinan besar masih online, masih pakai aplikasi online, entah pakai Moodle, pakai Moodle atau pakai online atau pakai sistem ujian kompetisi ujian akhir kompetisi berbasis komputer ya, untuk TBK gitu. Tahu, tapi kalau masih pakai komputer maka kalian wajib waspada, wajib memperhatikan disuruh apa yang diminta. Contoh, kalau kita bisa disuruh menuliskan bilangan desimal, misalnya pecahan, misalnya 2,5, maka perhatikan dengan baik petunjuknya, pakai titik atau pakai koma. Itu bisa, walaupun sebenarnya kita sadari sih mungkin nggak terlalu masalah ya, karena kita nggak bisa baca. Tapi kalau di komputer, begitu kalian misalnya diminta untuk bilang 2,5 ke 2,5, begitu kalian pakai koma, ya salah. Nah, itu yang tolong diingat. Ini yang di sini tampil ini kan di dalam bahasa Inggris ya. Ini kan koma itu artinya untuk pemisah ribuan nanti kayak koma kalau kita bahasa Inggris. Titik untuk pecahan, untuk bisa bilang pecahan. Nah, kita di Indonesia terbalik. Oke. Kemudian ini beberapa konstanta nih konversi untuk membiasakan saja yang saya berikan, dan rata-rata diberikan dalam sini contoh diberikan dalam 2 angka belakang koma ya. Jadi ini 3 angka penting ya, 3 angka penting. Oke. Kemudian ini ada memperkenalkan beberapa objek langit. Cepat saja kita. Baiklah, matahari itu matahari. Ini jarak 150 juta kilometer. Diameter ya, bukan radius. Diameter 1,4 juta kilometer. Tentu dari sini kita kalau disuruh menghitung volume gampang ya, pasti bisa hitung. Kita tentu kan tahu rumus untuk menghitung volume. 4/3 VR pangkat 3 misalnya.
Kalau disuruh menghitung luas permukaannya, ya 4 VR kuadrat misalnya. Kalau kita volume bola 4/3 VR pangkat 3. Luas permukaan bola ini A bola ya. Berarti luas permukaan bola berarti 4 VR kuadrat. Tentu kan juga bisa menghubungkan dengan massa itu apa? Massa dengan kerapatan kali volume. Hal-hal sederhana itu kalau saya minta ya kalian bisa menghubungkannya. Nah, kenapa saya memberikan dulu ini ada jarak dan ukuran? Karena memang itu insting manusia. Waktu mempelajari benda langit, dia tuh pasti ingin tahu jaraknya berapa jauh dan ukurannya berapa besar atau berapa kecil. Setelah itu baru nanti bicara massa, baru bicara tentang temperatur, baru bicara soal. Nah, memang kemarin Pak Ari sudah bicara tentang posisi. Memang awalnya posisi dulu, karena posisi ya gimana kita menentukan objeknya kalau tidak tahu posisinya. Tapi sebelumnya ya tadi, waktu sudah tahu posisi, kita lanjutkan apa? Jaraknya berapa jauh sih jaraknya? Masanya berapa besar? Tapi sebelum masa kita ngomong dulu, ukuran seperti apa ukurannya. Itu yang sering sejak zaman dahulu orang begitu cara berpikir. Gimana jaraknya berapa jauh plus itu ukurannya, baru turun berikutnya massa dan seterusnya. Oke. Ini sebuah gugus bintang. Apa tuh gugus? Gugus itu salah satu pengelompokan bintang yang pengelompokannya dipengaruhi oleh gaya tarik antar anggota. Bedakan dengan rasi bintang. Kalau rasi bintang, pengelompokannya berdasarkan hasil proyeksi bintang-bintang itu di bidang langit. Jadi sebenarnya mungkin secara fisis tidak ada hubungannya antara satu bintang dan bintang. Contoh kita bilang rasi Sagittarius, itu anggotanya tidak punya hubungan fisis satu sama lain. Karena mereka sebenarnya letaknya beda-beda. Umurnya pun beda-beda untuk sebuah rasi. Ingat rasi ya, konstelasi, constellation. Rasi zodiak. Kalau zodiak berarti rasi yang ada di ekliptika ya, atau di ekuator. Mungkin coba cek lagi ya. Kemarin Pak Ari terangkan itu apa rasi? Apa zodiak? Zodiak berarti rasi yang ada di ekuator misalnya. Atau di ekliptika. Nah, kalau yang berada di bidang ekliptika, itu yang disebut dengan zodiak, yang ada di ekliptika langit. Kalau rasi tadi bisa di mana saja. Nah, ada 88 rasi yang diakui oleh IAU. Umumnya menggunakan nama-nama dari budaya Yunani Romawi. Ada 88. Nah, ini bukan rasi, ini Pleiades itu gugus. Nah, ini gugus. Nah, kalau pengelompokan hanya semata-mata dia ngelompok di langit seksi di bidang langit. Itu disebut dengan rasi atau zodiak. Kalau gugus itu pengelompokannya kenapa? Karena memang secara fisis ada ikatannya. Kenapa? Biasanya mereka lahir dari awan gas yang sama, awan bintang yang sama, material bintang yang sama, MAB yang sama. Kemudian karena lahir sama-sama, maka mereka punya gaya tarik antar anggota. Nah, dari sini kan nanti kita akan kenal ada beberapa tipe gugus. Pertama ada ini nanti namanya disebut dengan open cluster. Kemudian disebut dengan globular cluster. Open cluster artinya gugus yang terbuka. Kenapa terbuka? Ikatan antar anggota relatif lemah. Kenapa lemah? Karena jumlahnya sedikit. Ya, sedikit itu ordernya dari satuan, dari belasan sampai katakan ratusan. Kalau globular cluster tuh ikatannya lebih kuat. Kenapa bisa kuat? Karena jumlahnya banyak. Minimal tuh ordernya ratusan ribu. Ada sih belum lihat hampir dekat ratusan ribu sampai jutaan. Itu globular cluster. Jadi adalah tipe dari gugus atau kita kan pengelompokan gugus bintang. Yang ini contohnya Pleiades. Ini gugus bintang yang tipenya open cluster. Itu gugus terbuka. Jumlahnya sedikit, paling banyak 20. Maksudnya 20-an sekian bintang. Nah, walaupun ada 7 bintang yang terkenal, maka disebut dengan bintang 7, bintang bertujuh.
atau Seven Sister kalau bahasa Inggris Seven Sister. Nah, ini jaraknya 430 tahun cahaya. Mungkin kan sudah pernah dengar istilah tahun cahaya. Nah, saya ingin sampaikan tahun cahaya itu artinya satuan jarak dipakai di astronomi. Itu berapa jauh? Jauhnya itu kalau 1 tahun cahaya artinya jarak yang jauhnya jarak yang ditempuh jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Itu untuk menghitung 1 tahun cahaya. Jadi gampang. 1 light year itu sama dengan kecepatan cahaya berapa? 300. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon misalnya. Ya. Kali jumlah detik dalam 1 tahun. Yaitu 365, kali 24 kali 3.600 sekon. Nah, ini kalau kita hitung, nanti kami mestinya dapat 9,46. Saya pakai 2 angka belakang koma, ini kan 25 ya. Kali 10 pangkat 16 meter. Maaf, 15 meter. 9,4 kali 10. Ini nanti kalau dalam kilometer berarti 9,46 kali 10 pangkat 12 kilometer. Itu 1 tahun cahaya. Artinya kalau cahaya bergerak selama 1 tahun, maka dia menempuh jarak sebesar itu, sejauh itu. 9,46 kali 10 pangkat 12 km. Itu salah satu satuan jarak di astronomi. Ini saya perkenalkan. Jadi Pleiades bagaimana? Ya, kita kalikan aja 430 tahun cahaya, kalikan ini, tahu kilometernya. Kalikan 9,46 kali 10 pangkat 12 km. Oke. Ada nggak satuan lain? Ada. AU nanti contohnya AU ya. Kalau kita ngomong di tata surya, kita pakai satuan AU. Apa tuh? Astronomical unit atau satuan astronomi. Itu apa? Jarak rata-rata matahari bumi. Jadi nanti ada 1 AU. 1 AU itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11. Saya pakai meter ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan nantinya. Ini ada objek berikutnya apa? Bintang-bintang ngelompok jadi gugus. Gugus-gugus bintang ngelompok jadi galaksi. Ya plus nanti ada awannya, ada gas, ada materi bintang jadi sebuah galaksi. Salah satu galaksi yang terdekat ke galaksi kita, Bima Sakti, bumi itu adalah Andromeda galaksi Andromeda. Ini mirip dengan Bima Sakti. Artinya sama-sama kalau nanti kalian belajar galaksi, namanya tipe galaksi spiral. Nanti macam-macam tipe galaksi. Ada spiral, gitu ya, ini spiral ya, spiral. Nanti ada elips, ada nanti elips, spiral, sama irregular. Jadi ini beberapa tipe atau bentuk galaksi. Jadi spiral, jadi dia punya lengan-lengan spiralnya, jadi macam begini bentuknya kira-kira. Seperti ini, begini ada lengannya. Jadi kalau berarti bentuknya gini aja, elips. Kalau irregular ya macam-macam, itu tidak beraturan, irregular. Nah, galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti itu spiral. Jadi dia punya lengan-lengan spiral. Nah, galaksi Andromeda itu mirip dengan Bima Sakti. Artinya tadi dia punya lengan spiral, tetapi besarnya dia hampir 3 kali besar galaksi Bima Sakti. Bima Sakti itu kalau tidak salah radius diameternya itu 30.000 tahun cahaya. Kalau tidak salah saya. Ini diameternya ini. Ujung ke ujung itu 30.000 tahun cahaya. Saya tidak salah. Kalau ini 80.000 tahun cahaya. Jadi hampir 3 kali. Kemudian jaraknya itu sekitar 2,2 juta tahun cahaya. Nah, tadi mungkin dari foto saya singgung tentang tahun cahaya, itu tolong dipahami artinya gini. Kalau kita melihat objek tersebut di hari ini, malam ini misalnya, itu artinya cahaya yang kita lihat itu adalah cahaya yang datang 2,2 juta tahun lalu. Jadi waktu misalnya kita pakai teleskop lihat galaksi Andromeda, itu cahaya yang kita lihat itu adalah cahaya yang datang dari Andromeda 2,2 juta tahun yang lalu. Baru sampai
waktu kita melihat. Nggak usah kita ngomong Andromeda. Matahari saja sebagai objek yang dekat dengan kita, asumsinya bintang paling dekat. Ya, memang bintang paling dekat matahari. Nomor 2 nanti Proxima Centauri ya. Proxima Centauri sekitar 4,3 tahun cahaya. Matahari itu kalau kita ubah ke orbit cahaya itu sekitar 8,3 menit cahaya. Caranya gampang, pakai rumus ini aja nanti. S sama, ingat ya, V dikali T gitu ya. Kecepatan kali jarak ya, itu S. Jadi kalau kita ingin waktu berarti namanya adalah S dibagi dengan V. Jadi dari jarak bagi dengan kecepatan cahaya, kita bisa tentukan kira-kira berapa lama dia sampai. Matahari tadi jaraknya 150 juta kilometer dibagi dengan kecepatan cahaya 300.000 kilometer, kita dapat sekitar ordernya sekitar 500 detik. Ya, sekitar 8,3 menit. Itu matahari. Berarti kalau nanti kita hari ini itu berarti cahaya matahari itu datang 8,3 menit yang lalu. Baru kita lihat sekarang. Cahaya matahari sekarang gimana? Ya kita nunggu 8,3 menit yang akan datang baru kita bisa lihat. Jadi semua objek langit yang bercahaya, waktu kita lihat itu adalah kita melihat objek itu di masa lampaunya, bukan saat ini. Bukan di recent time-nya, tapi pasnya. Jadi itu yang tolong dipahami. Kalau misalnya, ada bintang, jaraknya 10 tahun cahaya, berarti 10 tahun yang lalu tuh, baru sampai malam ini. Itu pahami. Nah, kemudian ini ada namanya koma, jadi galaksi ngumpul. Jadi tadi kan ada galaksi Bima Sakti, Andromeda, kemudian ada small Margerie Cloud, dan macam-macam galaksi lain itu ngumpul, namanya koma. Gugus galaksi, salah satu koma. Itu ada beberapa ribu gugus galaksi di alam semesta. Pusat gugus galaksi koma ini itu jaraknya dari bumi itu sekitar 300 miliar tahun cahaya. Bisa kebayang tuh jauhnya. Dan ukurannya 10 juta ya, 10 juta tahun cahaya. Jadi jaraknya 30 juta, jarak 20 juta tahun cahaya jarak. Oke, kemudian setelah itu ada di dalam Bima Sakti itu ada namanya Lagu Nebula. Isinya gas dan debu, sisa pembentukan alam semesta plus galaksi kita. Ini ordernya sekitar jarak 1000 tahun cahaya. Diameternya sekitar 50 tahun cahaya. Ini tata surya ya, tata surya solar system. Tentu kalian sudah tahu ada 8 planet, ada satu bintang, pasti cuma satu bintang, tidak satu bintang. Ada sejumlah planet katai. Apa tuh planet katai? Planet benda tata surya yang dia tidak bisa kita masukkan sebagai planet. Kenapa? Satu, radiusnya kurang dari 2000 km. Itu salah satu syarat. Kurang dari 2000 km. Itu PDKT. Yang kedua, orbitnya, planet itu, atau orbit benda itu memotong orbit benda lain. Contoh Pluto. Pluto itu radiusnya kurang dari 2000 km, plus orbit Pluto itu memotong orbit Uranus. Jadi, dengan menggunakan definisi planet tersebut, maka dia mesti tidak lagi dikatakan sebagai planet, tapi sebagai planet katai. Ada berapa? Saya sendiri tidak ingat persis. Sehingga saya ada lebih dari 6 ya planet katai. Ada Pluto, ada Eris, ada Sena, atau salah ada Sena ya, ada Sena, ada Quaro atau saya agak lupa namanya. Ada beberapa planet katai. Nah, kemudian kalau kita lihat surya, ini kita bisa anggap begini kira-kira. Nah, nanti ada istilahnya batas S gitu, ada yang bilang batas S, ada yang bilang batas habitable zone ya, habitable zone. Nah, ini adalah batas antara di mana tanda kutip kita planet terestrial, planet kebumian ke sana, dan ini planet Jovian. Ini Jovian.
terestrial. Nah, nanti tentu apa saja ciri-cirinya itu kalian pelajari. Tapi salah satunya adalah kalau terestrial ini kecil-kecil, tapi kerapatannya tinggi. Kan? Radiusnya kecil, tapi kerapatan tinggi. Nah, kalau planet Jovian umumnya punya radius, punya ukuran besar, tapi kerapatannya rendah. Ya, nanti kita bicara bahwa nanti ada yang dia punya intinya bisa bisa berpijak lah misalnya. Kalau di Jupiter, Saturnus, Uranus kita nggak bisa menemukan inti yang bisa kita pijak tanda kutip. Intinya ya masih gas, intinya gas. Kemudian nanti dalam literatur terakhir ini Jupiter dan Saturnus disebut dengan ini. Giant gas. Jadi planet besar gas. Sedangkan ini sebenarnya icy planet atau icy giant juga bisa gitu. Jadi yang Uranus tapi sebut besar es. Kalau Jupiter Saturnus planet besar gas. Kenapa nanti disebutkan itu? Karena nanti memang sana itu kena saking jauhnya dari matahari relatif ya, itu membuat terbentuknya es, bukan gas. Jadi apa ya istilahnya, mengalami kondensasi ya, kondensasi. Bukan kondensasi, membeku ya, gasnya membeku. Nah, itu tentu nanti ya bisa kita pelajari lebih lanjut. Ini cuma sekedar pengantar aja dulu. Ini bumi, ini diameternya sudah tahu. Pluto ini juga pengantar. Ini bulan, diameter sekian gitu, 3.500 km. Nanti juga banyak yang kita mesti tahu sini tentang bagaimana sistem bumi bulan matahari, ada gerhana, ya, ada gerhana bisa menyebabkan pasang surut, macam-macam lain. Ini Eros tadi, ini Eros salah satu asteroid yaitu yang antara ada dua daerah umum dari asteroid. Pertama yang dekat perbatasan Mars Jupiter, satu lagi setelah Pluto, disebut Kuiper Belt Object. Yang umum kita lihat tuh yang ada di perbatasan Mars Jupiter, karena ini pengaruh ke bumi. Nanti ada istilah pengelompokan atau ada asteroid yang berbahaya, ya, artinya punya potensi bisa menghantam bumi. Nah, itu kenapa ini jadi penting daerah jari. Ini contohnya Eros, dia punya dimensi seperti ini dimensinya. Jadi panjang lebar kali tinggi ya, panjang lebar kali tinggi. Di komet, ya, saya lewati saja. Nanti kita bisa baca nanti ini saya kopikan. Nah, pertanyaan utama adalah bagaimana apa yang dipelajari oleh astronomi dan bagaimana mempelajari. Apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka mendapatkan. Oke, yang pertama, tadi mau tidak mau kita mesti mengukur. Ya, pasti kan mengukur tadi. Waktu kita lihat, jadi waktu kita ingin mempelajarinya, caranya kita mesti mengukur dulu. Jadi maka tadi kita mesti pakai pengukuran dan tentu ada satuan-satuan pengukuran dipakai. Ada meter, ada AU, ya, ada tahun cahaya tadi sudah saya singgung. Ini tadi konversinya. Kemudian kalau AU biasanya kita karena di tata surya kita pakai standarnya ya tadi diskalakan terhadap jarak bumi matahari. Ini contohnya ini ya. Matahari jaraknya kan 150 juta kilometer. Itu dibikin sebanyak 1 AU dan berarti semua jarak benda-benda lain, planet lain itu diskalakan ke jarak matahari bumi. Ini contoh nih Saturnus 9,52 AU artinya 9,52 jarak bumi matahari dan seterusnya. Oke, ini tadi saya terangkan tentang tahun cahaya, bisa dihitung ya, bisa dihitung. Setelah itu, ini yang agak rumit, bukan rumit sih. Dibilang sulit juga tidak, tapi terkadang sering jadi persoalan. Kalau kita belajar secara udah pelajarin banyak hal itu, kalian kita bisa lihat bahwa untuk menentukan jarak di astronomi itu banyak metodenya. Tadi metode yang paling awal sederhananya pakai meteran. Kita ukur langsung, namanya direct measurement.
pengukuran langsung, meteran, macam kita di lab, ambil penggaris, ambil star ukur, atau pakai alat lain kita bisa ukur. Itu namanya direct measurement. Kemudian cara lain berikutnya, kalau bendanya makin jauh, maka kita memanfaatkan hukum pemantulan. Contoh, kita pakai laser. Kita hidupkan laser, kita ada, dia akan mantul. Nah, kita tunggu kapan pantulannya, setelah kita terima, kita ukur berapa lama pantulan tersebut. Itu ya bisa pakai laser ya, atau radar ranging, misalnya contoh untuk menentukan jarak Venus, jarak matahari, itu pakai laser. Jadi kita bahkan semacam laser gun gitu ke arah sana, sinar keluarkan sinar ke matahari atau ke Venus, itu kita tunggu kemudian catat berapa lama, kita tahu berapa kecepatan laser, itu kan gelombang elektromagnetik ya, kita bisa perkirakan, bukan kita bisa hitung dengan matahari berapa jarak Venus. Tetapi itu ada batasannya. Apa batasannya? Benda-benda tadi itu relatif harus dekat dan punya bidang pantul. Untuk nunggu kan cuma dipantul. Tetapi kalau bendanya sangat jauh, misalnya bintang, gimana nunggu kapan mantulnya? Tadi saya ceritakan tadi, yang dekat itu 4,3 tahun cahaya. Berarti kalau kita nembakkan laser, itu butuh minimal 4,3 kali 2, kan bolak-balik. Ke sana, sekali jalan, balik lagi. Itu pun kalau nggak nyangkut. Kenapa kok nyangkut? Karena ada materi antar bintang. Kalau keserap gimana? Hilang, butuh waktu lagi lebih panjang. Jadi hampir tidak mungkin pantulan tadi pakai itu kalau kita untuk ke jarak untuk benda-benda yang makin jauh. Caranya gimana? Kita ngukur pergeserannya. Nah, ini cara kedua. Jadi tadi direct measurement itu yang ujung pakai laser atau pakai yang bisa dipantulkan. Yang kedua ada pakai ngukur pergeseran posisinya. Nah, itulah yang tadi menjadi dasarnya paralaks trigonometri. Itu sebenarnya juga kita bisa pakai konsep yang sama, atau kita misalnya menentukan lebar sungai. Misalnya ini ada sungai, ini lebarnya. Kita bisa pakai pohon ya, ada pohon. Sini ada batu gitu ya, ada batu misalnya. Ini ada pohon lagi, di sini ada pohon, ada tanda lain misalnya apalah, ini ada objek lain gitu di sini. Caranya adalah biasanya kita jalan sini. Kita di sini bisa kita berdiri, kita pakai kompas ngukur ini. Sudutnya ini berapa? Kemudian kita jalan ke sini, gitu ya. Sini pohon ini, kita tahu berapa jaraknya, bisa dapat berapa jarak, misalnya D besar gitu ya. Kita bisa ukur lagi sudutnya sini. Anggap di sini tegak lurus misalnya. Nah, kita bisa hitung nih. Ini kita tahu D, ini kita tahu sudut ini, ya, sudut ini. Maka kita bisa hitung jarak ini, ya kan? Kalau kita bikin segitiga gimana? Saya balik gini, segitiga kan? Ini sudut sini D, sini lebar sungai, sini sudut alfa. Tentu saya anggap kan bisa menentukan. Nah, itu dipakai untuk menentukan jarak juga. Jadi contohnya menentukan lebar sungai. Tinggi pohon juga sama, pakai prinsip yang sama. Radius orbit radius benda langit juga bisa pakai cara yang sama. Nah, menentukan jarak benda. Cara gimana? Nah, seperti yang ditunjukkan di gambar, ini kita memanfaatkan bahwa bumi itu mengorbit matahari. Nah, ini mengapa akhirnya konsep paralaks trigonometri itu baru diterima dengan cukup luas saat orang sudah menerima konsep heliosentrik. Sebelumnya geosentrik ya, bumi sebagai pusat. Itu membuat agak sulit menentukan apapun. Karena jadi ada koreksi gitu. Nah, begitu kita menerapkan bahwa heliosentrik, bumi matahari, maka banyak hal jadi lebih mudah menghitungnya. Salah satunya ini jarak bintang. Ini bumi mengorbit matahari, ini gerakannya. Oke, gerakannya. Anggap ini bulan Januari, sini bulan Juli, misalnya, boleh saja, ya. Gerakannya berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat dari arah kutub ya, arah kutub utara. Nah,
anggap di sini waktu bumi berada di bulan Juli, Anda lihat bintang di sini, maka koreksinya di bidang langit seperti ini kira-kira. Kemudian kalau beberapa bulan kemudian depan, misalnya tadi Juli, di Januari ya, 6 bulan, kurang lebih 6 bulan separuhnya kan, karena kita tahu 1 tahun kan. Jadi ini bulan Januari, dari posisi ini kita lihat bahwa bintang itu ada di sebelah sini, hasil proyeksinya di bidang langit. Tentu sini mesti ada objek latar belakang ya, background object. Nah, ini mirip dengan kalau kalian ingin cari ilustrasinya atau analoginya, coba misalnya kalian lihat benda, tutup satu mata sebelah kiri dulu, maka terlihat bahwa benda itu misalnya begini, tampaknya bergeser kemana? Geser ke arah lebih kanan dari posisi sesungguhnya. Kalau kita tutup mata sebelah kanan, bendanya bergeser ke sebelah kiri, kelihatannya. Jadi ada pergeseran. Nah, besar sudut pergeseran itulah yang disebut dengan paralaks. Ini berarti ini. Sudut ini. Ini posisi diamnya mestinya kan. Karena kita tadi tutup mata, kiri pakai atau mata kanan, maka seolah gini. Bergeser ke arah kiri, bergeser ke arah kanan. Nah, sudut besar pergeseran ini disebut dengan paralaks. Disebut dengan P. Oke. Inilah cara orang untuk menentukan jarak bintang. Tentunya karena bumi yang mengorbit matahari, maka secara dari gambar yang kita hitung itu awalnya adalah jarak matahari bintang, bukan bumi bintang, tapi matahari bintang. Nah, tentu ini secara trigonometrik saya yakin kalian sudah bisa. Misalnya kalau kita gambar begini, kita gambar lagi, ini anggap sebagai R gitu ya, R. Ini D gitu ya, D. Ini bintang tadi. Ini sudutnya tadi P. Tentu kan bisa dapat nih. Tangen P, tangen P sama dengan apa? Sama dengan R per D. Jadi pentingnya kalian memahami trigonometri karena banyak pemanfaatannya di astronomi. Nah, jika kita bisa gunakan ini, maka kita akan bisa lihat slide berikutnya. Ini dia, ya. Nah, ini dia contoh tadi. Jadi bawah seperti itu. Jadi nanti ada istilah baseline. Baseline tadi itu jarak matahari ke bumi, itu baseline-nya. Jadi ini bagian dasar baseline. Ini tadi paralaksnya. Dan ini tadi jarak matahari ke bintang. Oke. Kemudian di sini ada namanya jadi bintang-bintang yang kuning ini, warna kuning. Ini yang saya tunjukkan ini, itu bintang-bintang disebut dengan background object. Background object itu kalau kita nanti mungkin pas lihat teori adalah objek-objek yang syaratnya seperti ini. Dia berjarak sangat jauh dan sangat terang. Artinya mesti objek terang. Itu jadi sangat jauh, sangat terang, dan mudah diamati dari permukaan bumi, dimanapun posisi bumi diamati. Artinya saat di bulan bumi, saat bumi berada di hari atau posisi di Juli, itu harus bisa diamati. Itu syarat sebagai benda sebagai background object. Kenapa? Kalau bendanya sangat jauh, maka hampir tidak ada pergeseran. Karena kalaupun ada pergeseran sangat kecil. Jadi berarti bintang ini, jarak bintang ini tentu relatif lebih dekat dibandingkan background object. Jadi inilah disebut dengan paralaks trigonometri. Oke, nah, ini tadi. Ini perumusannya. Tentu sebutkan dari secara trigonometri rumusnya gampang. Tangen P, tangen paras dengan R per D. Nah ini. Oke. Nah, di sini saya yakin kan sudah tahu. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah secara konsep fungsi trigonometri itu besar sudutnya tidak dinyatakan dalam satuan derajat sesungguhnya, tapi dinyatakan dalam satuan radian.
nanti penjelasannya banyak, tapi ini saya potong saja bahwa waktu kita menyatakan ini sebagai fungsi trigonometri, maka besar variabelnya, besar variabel sudutnya itu bukan dalam satuan derajat, tapi mesti dalam satuan radian. Satuan radian. Nah, untuk bisa konversi dari derajat ke radian, tentu kita mesti mengingat bahwa kalau satu punya sudut 360 derajat, satu lingkaran 360 derajat. Kemudian kita tahu keliling lingkaran itu rumusnya 2V kali radiusnya. Nah, kali radius itu disebut dengan radian. Jadi dengan kata lain tuh kita punya mengkonversi dari satuan sudut yang satuan derajat ke satuan yang bicara keliling. Panjang apa? Keliling lingkaran kita bilang, keliling lingkaran. Nah, untuk konversi ini biasanya diambil R-nya sama dengan 1. Maka kita bilang 2V. 2V apa? 2V radian. Jadi 360 derajat sama dengan 2V radian. Nah, tentu nanti kalian bisa mengkonversi ya. Saya yakin kalian bisa. Misalnya 1 derajat itu berapa radian, 1 radian itu berapa derajat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, yang ingin saya ingatkan adalah mungkin juga sudah sampaikan oleh Pak Arya, 1 derajat itu sama dengan 60 menit busur, 1 menit busur sama dengan 60 detik busur. Oke. Tentu di sini kita bisa menghitung 1 derajat itu, kalau kita rubah derajatnya jadi V per 180 radian. Ini kalau 0,01 kan ya, radian. Nah, inilah yang nantinya kalau kalian nanti belajar ekspansi deret. Jadi kalau fungsi ya, fungsi apapun ya, mau fungsi trigonometri, mau fungsi satu berubah, dua berubah, dan seterusnya, itu kita bisa menyatakan dalam bentuk ekspansi deret. Nanti mungkin kalian akan pelajari di kelas 3 nanti ya. Nanti ada deret Taylor dan deret Maclaurin. Tangen itu kalau kita ekspansikan nanti itu bentuknya kurang lebih ya. Saya sini tidak terlalu ingat hafal. Kemudian kan P kemudian kurang P pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Itu kalau bisa lihat suku belakangnya sangat kecil. Sangat kecil artinya apa? Kalau kita masukkan nilai P-nya dalam satuan radian. Radian ini contohnya. Kalau kita masukkan 0,0175 radian. Itu berarti suku ke belakang yang kita pangkatkan 3, ini dibagi dengan 3 faktorial dan seterusnya, itu akan, bayangkan ini kecil, pangkatkan 3 ya makin kecil, bagi lagi dengan dibagi pula ya makin kecil. Maka kita bisa abaikan suku ketiga, kelima, karena suku genap kalau untuk tangan itu jadi 0. Ya. Ini fungsi ganjil ya, ini fungsi ganjil. Suku ketiga, 5, 7, fungsi apa? Suku kedua, 4, 6 itu jadi 0 nanti. Kita melihat suku ketiga, kelima, 7, dan seterusnya itu pokoknya yang ganjil, itu akan sangat kecil. Kita bisa abaikan. Jadi, di sini kita peroleh tangen P, didekat dengan P. Jadi, kasus ini cuma benar kalau kita menyatakan satuan sudutnya, satuan sudut dalam radian, bukan dalam derajat. Jadi, jangan pernah gini, tangen 30 derajat sama dengan 30 derajat. Ini salah. Ini salah. Kita bisa tuliskan tangen sudut sama dengan sudut jika apa? Jika sudutnya dinyatakan dalam radian. Oke? Nah, jika itu kita kan maka tadi tangen P sama dengan P. Maka pernyataan atas adalah P sama dengan R per D. Dari sinilah kita mesti paham. P-nya satuannya apa? Dalam radian. Ini dalam radian. Ini dalam radian. Satuannya. Apa? R-nya dalam satuan bebas. Mau meter boleh. Kalau R-nya meter, maka D-nya juga meter. Kalau R-nya di atas AU, D-nya ya AU. Yang penting P-nya radian. Ya, tolong diingat ini. Karena sering masih ada yang keliru nanti bahwa waktu kita pakai rumus atas, dia lupa dia pakai sudut, pakai derajat,
dia paksakan jadi rumus ke bawah. Nggak boleh. Kalau kita pakai satuan derajat, maka rumusnya di atas. Masih ada tangennya, masih ada fungsi tangennya. Kalau kita mau pakai satuan sudut. Tapi, maaf, satuan derajat, ya, derajat menibus itu mesti pakai rumus yang di atas. Masih ada fungsi tangennya. Tapi kalau kita fungsi tangen, kita ingin pakai satuan sudutnya saja, maka kita gunakan radian. Karena radian kecil, ini tangen dari radian kecil itu sama dengan sudut tersebut. Oke. Nah, ini kalau kita masukkan informasi tadi R-nya apa? Jarak bumi matahari. Jarak bumi matahari, ini. Kemudian kita nyatakan, berarti dirubah ya, gimana dirubah nih? Ini kita tukar, berarti D sama dengan R per P ya gitu ya, R per P ya. Jadi R-nya masukkan 1,5 ke 10 ke 11, P-nya kita ubah pengertian satu titik busur. Satu titik busur. Oke. Atau dalam bentuk radian ya. Karena jadi 1 parsec itu definisinya adalah jarak bintang yang paralaksnya 1 titik busur. Bahkan berarti kita nyata dalam 1 titik busur. Tapi tentu kita rubah dulu ke radian. Nah, ini dapatnya 1,5 kali 10 pangkat 11 per itu. Nanti kalau kalian hitung, mudah-mudahan ini agak keliru. Ini sini 0 ya, 3,0. 3,086 kali 10 pangkat 16 meter. Ini disebut dengan 1 parsec. Jadi sekarang kalian sudah tahu ada AU, ada tahun cahaya, ada parsec. Jadi secara definisi apa tuh parsec? Parsec, 1 parsec adalah jarak bintang yang paralaksnya besar 1 titik busur. Dilihat dari bumi. Ingat, dilihat dari bumi. Kenapa? Ini saya akan gambarkan di sebelah sini nanti ya. Ini tadi, ini. Coba sekarang bayangkan ini, kalau mungkin kita bisa bayangkan. Ini anggap matahari. Matahari. Ini katakan bumi. Misalnya sini Jupiter, misalnya Jupiter. Ini bintang di sini. Nah. Jarak bintang relatif tidak akan berubah karena diukur dari matahari. Tetapi kalau kita ngamatinya dari bumi atau dari Jupiter, maka besar sudut paralaksnya tentu berbeda. Ya, tentu berbeda. Misalnya kalau dari bumi ini 1 titik busur, ini misal ya 1 titik busur, maka kalau dari Jupiter, ini Jupiter ya, sini Jupiter, sudut ini kan jadi. Nah, jadi berarti kita pakai berapa perbandingan baseline-nya. Jadi perbandingan sudut itu sama dengan perbandingan baseline. Jadi apa? Kita bisa buat nih. P bumi per P Jupiter itu sama dengan baseline itu hurufnya R ya. R Jupiter per R balik. R bumi per R Jupiter. Jadi paralaks bumi per paralaks Jupiter sama dengan jarak bumi matahari, jarak bumi Jupiter. Contoh misalnya. Ketahui paralaks bumi dari bumi katakan 1 titik busur misalnya. Saya kita diberitahu jarak bumi matahari, jarak matahari Jupiter misalnya 5,2 AU. Maka paralaks Jupiter ini ya, paralaks Jupiter sama dengan enggak keliru yang mudah-mudahan adalah radius Jupiter per radius jarak bumi jarak Jupiter per jarak bumi kali dengan paralaks bumi. Apa ini? Jarak Jupiter 5,2 per 1 kali 1 titik busur sama dengan 5,2 titik busur. Jadi kita mesti bisa gunakan saja gambarkan segitiga siku-siku dan perbandingan sisi-sisinya. Sangat mudah, tidak sulit. Tapi konsepnya bahwa pengertian 1 parsec tadi yang ini, maaf, yang nilainya ini asumsinya
kita sudutnya itu diukur atau lihat dari bumi. Kalau kita nanti lihatnya dari Jupiter, kita lihatnya dengan jarak baseline yang berbeda, ya kita mesti bisa hitung lagi, ya. Oke. Nah, paralaks tadi, disebut paralaks trigonometri, itu punya limit. Limitnya itu tentu tadi, semakin jauh bendanya, maka pergeserannya makin kecil. Ini membuat susah. Jadi tentu di sini limitnya. Jadi misalnya kalau kita ingin menentukan paralaks jarak bintang yang makin jauh, maka pergeserannya yang kita kecilnya ini membuat kesulitan. Kenapa sulit? Satu, membuat alat yang bisa mendeteksi pergeseran tersebut. Ya itu dulu, contoh zaman dahulu orang gagal memahami konsep heliocentrik karena mereka tidak bisa mengukur bahwa bintang itu punya pergeseran posisi. Mereka nggak paham itu. Mereka nggak bisa menentukan itu. Mereka nggak bisa menentukan jarak, sebab mereka tidak bisa mendapatkan besarnya pergeseran tersebut. Sebab apa? Karena alatnya kurang baik. Yang kedua adalah begitu alatnya makin baik adalah kita punya batasan berikutnya. Atmosfer bumi itu menyebabkan gangguan atau memberikan gangguan kepada pengukuran. Kenapa? Atmosfer bumi itu tidak diam, dia itu bergerak. Partikel penyusunnya itu terus bergerak. Kita bilang turbulen. Jadi acak gerakannya. Nah, gerakan salah satu hasilnya disebut dengan seeing. Jadi ada seeing. Ini seeing di atmosfer kita itu 1 detik busur. Artinya itu partikel sebesar 1 titik busur. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita ingin mengukur pergeserannya itu bisa jadi terpengaruh oleh pergeseran atmosfer. Jadi boro-boro kita ingin mengukur satuannya detik busur atau ordernya katakan 1/10 detik busur atau 1/100. Seeing bumi saja sudah 1 titik busur. Itu yang rata-rata paling baik. Bahkan kalau kita cuma di kondisi normal itu di atas 2 detik busur. Besarnya atmosfer itu bergerak-gerak partikelnya. Namanya seeing. Oke? Jadi itu hambatan mengapa kalau kita gunakan pengamatan di bumi itu ada pengganggu. Itu penyebab mengapa nanti kita manusia menyiapkan pakai satelit ya. Jadi ngukurnya di luar atmosfer bumi. Oke, ini beberapa referensi saya skip saja, ini bisa dibaca ya tentang bagaimana mengukur sudut tangan dan mata kita ya. Jadi ada genggam berapa derajat di muka, jarak antara ibu jari dengan kelingking seperti apa itu bisa dibaca. Nah, ini tadi yang tadi saya sebutkan. Jadi waktu zaman Hipparchus sekitar abad kedua Masehi, itu ketelitian alatnya itu cuma bisa ngukur pergeseran sebesar 1000 detik busur. Kesannya angkanya besar ya, tapi sebenarnya kecil ya. 1000 detik busur itu berarti 1000 bagi 3600. Kurang lebih sekitar 1000 bagi 3600 berarti apa? Kurang lebih sekitar 2, sekian derajat. Karena gitu, pada masa itu cuma segitu ketelitian alat. Kemudian Tycho Brahe, ini ada orang yang anggap gurunya Kopernikus. Guru Kopernikus, dia alatnya hanya mampu sampai sudut terkecilnya 100 detik busur. Jadi sekitar berapa detik busur ya? Sekitar 1,6, 1,4 detik busur. Menit busur. Jadi memang waktu suruh mengukur jarak bintang yang ordernya detik busur, kenapa? Bintang terdekat saja, itu bintang Proxima Centauri, itu 4,3 tahun cahaya. 4,3 tahun cahaya. Itu, kalau tidak salah, ordernya itu sekitar 1,3 parsec. Begini,
Ini bagi dengan apa? Bagi dengan 4,3 bagi dengan, bisa lupa saya. Bagi dengan 1 parsec itu, bagi 3,26, maaf, 3,26. Ini light year per parsec. Jadi 1 parsec itu sama dengan 3,26 tahun cahaya. Jadi ini kita dapat nih. Jadi bintang paling dekat itu cuma 1,3 parsec. Ini kalau diubah ke paralax sebenarnya per D sebenarnya berarti 1 per 1,3. Berarti ini ordernya sekitar 0, apa ya? 0,7, 0,9 titik busur. Itu detik busur ya, 0,7, jadi 7/10 kurang lebih. Sedangkan ini baru satu titik busuran. Malah menit busur. Jadi memang problem. Jadi memang capai order 1 detik busur itu pada tahun ini, masa-masa Agelandernya abad ke-17-18 Masehi. Jadi soal ditambah ini tolong dibaca ya. Tadi ada problem tentang atmosfer bumi. Itu membuat bahwa sebenarnya dengan paratrigonometri itu jarak terjauh itu segini, 40 parsec. Jadi berapa besar sudutnya? Berarti P per sama dengan 1/4 D ya, P sama 1/40 sama dengan berapa nih? 0,025. Itu detik busur ya, jarak yang bisa diukur. Karena tadi ada kasus ada atmosfer bumi memberikan gangguan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita masih bikin satelit. Nah, di situ dia lihat bahwa Hipparcos itu satelit, Gaia juga satelit, itu bisa punya sudut besar ini, 0,0001 detik busur yang Gaia. Jangan berarti jarak bintang yang jauh lebih banyak. Kenapa? Kita tahu bintang itu jauh, tentu makin jauh umumnya bintang itu jaraknya sangat jauh dari bumi. Umumnya. Karena tadi alam semesta mengembang. Oke. Nah, di sini tadi ada beberapa keterangan ya. Jadi ini adalah ketelitian dari Hipparcos. 1 mili detik busur. Jadi mili aksek itu 1 detik busur. Jadi 10 pangkat ini 10 pangkat minus 3 detik busur. Itu mili aksek. Jadi 1/1000 detik busur. Itu ketelitiannya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian berempat, tolong baca kembali tentang ketelitian alat ukur. Dulu misalnya, kita punya penggaris, mistar, itu punya punya satuan terkecil, katakan 1 mm. Maka ketelitiannya adalah setengah satuan atau skala punya mistar, satuan terkecilnya katakan 1 mm, maka ketelitiannya adalah 1 mm atau sama dengan 0,5 mm. Ini berarti kalau tadi ini akurasinya 1 detik sekon, 1 mili detik busur, berarti itu satuan terkecilnya 0,005 dibagi 2 ya, dibagi 2. Jadi 1 terkecil 2 kali 10 pangkat minus 3. Ini akurasinya. Oke. Nah, yang paling baik saat ini adalah disebut dengan Gaia. Luar biasa. Dia bisa punya akurasi sampai 10 mikro. Bukan mili. Berarti ini 10 kali 10 pangkat minus 6 detik busur. Itu 10 mikro. Sedangkan 1 kali 10 pangkat minus 5 detik busur. Itu
ketelitian dari misi ini sudah beroperasi dan dia bisa menghasilkan bentuk alam semesta yang lebih lengkap, lebih baik. Oke. Nah, itu tadi metode pakai jarak, pakai pergeseran sudut. Nah, metode lain apa? Metode lain ada mengamati terangnya. Nah, jadi tadi pertama kita direct measurement, pengukuran langsung. Yang kedua kita pakai pergeseran ya, pakai pantulan, pakai pantulan. Kemudian kita yang kedua pergeseran ya, pergeseran posisinya. Yang terakhir tadi ini brightness, terangnya. Nanti topik ini disebut dengan distant ladder. Jadi cosmic distant ladder itu topik setelah kita bicara kosmologi, bagaimana kita punya tangga jarak alam semesta. Jadi mulai dari pengukuran langsung, kemudian pakai pemantulan tadi pemantulan elektromagnetik, mengukur pakai pergeseran posisi benda. Ini pakai namanya brightness. Nah, untuk bicara ini kita mesti memakai konsep dengan magnitudo semu. Apa itu magnitudo semu? Magnitudo semu adalah terang objek yang dilihat oleh pengamat di bumi. Waktu kita melihat benda, lihat cahayanya, sebenarnya kita di dalamnya kita mesti mengingat bahwa situ ada dua faktor yang kita belum bisa, atau kita belum tahu persis. Berapa jauhnya? Betul. Yang kedua adalah seberapa kuat energi sumber. Waktu kita bicara magnitudo semu, waktu misalnya kita melihat lampu, misalnya contoh kalian di Bandung ya, kita jalan-jalan misalnya ke arah Dago atas lah, Dago puncak, Dago atas, lihat ke arah kota Bandung, tuh banyak lampu-lampu tuh, atau jalan-jalan ke Lembang, lihat lampu-lampu kota, kita kan bisa lihat tuh macam-macam terang lampunya, ada yang redup, ada yang terang. Nah, tapi kita nggak bisa tahu mana apakah yang terang itu memang dekat dengan kita, apakah yang redup itu jauh dari, nggak pernah tahu. Kecuali kita bisa dapat informasi itu lampu situ 40 watt, lampu sana katakan 100 watt. Kita mudah tentukan. Nah, sama seperti hal itu waktu kita ngamati bintang. Waktu kita ngamati bintang di malam hari, kita nggak pernah tahu jaraknya berapa. Jarak bintang 1, bintang 2 kita nggak tahu. Kecuali kita ukur dulu ya, kita ukur dulu jaraknya baru kita tentukan terangnya. Jadi waktu kita cuma lihat terangnya saja, maka terangnya disebut dengan magnitudo semu. Atau bahasa Inggrisnya apparent magnitude. Jadi terang yang kita lihat oleh mata. Jadi atau dalam bahasa hukum panca namanya flux yang diterima. Nah, ini disebutkan apparent magnitude. Flux yang diterima. Ini hubung dengan flux diterima. Nanti rumusnya apa? M kecil sama dengan minus 2,5 log E ditambah C. Itu rumusnya. Nanti ada rumus Poisson sama dengan 1 kurang M2 sama dengan minus 2,5 log S1 per E2. Oke, itu nanti akan dikumpulkan. Mungkin akan disampaikan oleh Pak Arya besok atau mungkin besok terakhir ya. Nah, saya cuma ingin bicara tentang ini. Apa magnitudo semu? Kenapa di sini rumah kita bisa gunakan tentang magnitudo semu sebagai apa? Sebagai suluh, sebagai pelita untuk tentukan jarak. What you see, what you itu yang apa? Nah, waktu kita melihat terang semu itu sebenarnya itu adalah hasil respon mata kita, sistem optik kita terhadap cahaya yang datang. Mata manusia itu dibuat Tuhan meresponnya secara logaritmik. Artinya energi yang datang itu direspon secara logaritmik. Dan itu secara logaritmik artinya kalau terlalu terang pun tetap akan direspon dengan cukup baik sehingga tidak merusak mata. Kalau redup dia bisa naikkan sehingga dengan baik. Karena kalau bayangkan mata kita linear itu datangnya kita akan datang juta ya 3 juta masuk ke mata ya rusak mata kita 3 juta foton misalnya. Ini direspon itu yang saya ngomong tadi foton berarti bisa diubah ke energi ya ke nanti ke besaran energi. Kalau enggak ke
joule ke Earth nanti. Nah, berikutnya, jadi ingat, catatan kita ubah mata kita merespons secara logaritmik, itu perlu diingat. Nah, ini sejak abad kedua sudah bisa mengelompokkan. Ada 6 kelompok terang dari kelompok 1 sampai kelompok 6 yang nanti disebut dengan magnitudo 1 sampai 6. Jadi yang 1 itu paling terang, 6 paling redup. Terhadap apa? Oleh apa? Oleh mata manusia. Jadi nanti matahari, bulan, itu Venus itu oleh orang Yunani kuno itu masuk kelompok 1. Jadi mau dia negatifkah sesungguhnya atau bagaimana, itu masuk kelompok 1. Artinya objek-objek yang terang. Nah, kalau kita khusus bicara bintang, itu ada 20 bintang terang. Nanti datanya mungkin suatu saat kita ada waktu untuk silaturahim berikutnya, untuk pelatihan berikutnya, nanti bisa kita berikan apa saja nama bintang yang 20 bintang tersebut. Nah, kemudian ini sederhana konsepnya. Bintang magnitudo 1 dengan 2, jadi yang satu tadi yang paling terang, kedua berarti lebih redup. Kalau mereka berbeda 1 magnitudo, berarti terangnya itu berbeda 2,5 kali. Jadi bintang magnitudo 1 terangnya 2 kuat dari bintang magnitudo 2. Bintang magnitudo 4, ya kita ngomong 4 ya. 4 kalau kita bandingkan dengan 3 berarti bintang 4 lebih kecil energinya 2,5 kali dari bintang magnitudo. Bukan yang energi. Terang yang kita lihat, energi, terang yang kita lihat. Jadi bintang magnitudo 4, terang yang kita terima 2 kali lebih kecil daripada bintang magnitudo 3. Ingat ya, makin membesar angka magnitudo berarti semakin redup. Jadi ini contohnya. Kita sisinya 1. Kalau sisinya 2, berarti 2,5 kali 2,5. Misalnya tadi, bintang magnitudo 3 dengan 5, berarti apa? Berapa kali lebih terang bintang magnitudo 3? Bintang magnitudo 3 6,25 kali lebih magnitudo 5. Nah ini 2 kali. Karena tadi kalau 1 2,5 kali, kalau 2 berarti 2,5 kali 2,5, kalau 3 2,5 kali 2,5 kali 2,5, dan bedanya 5. Jadi misalnya dari magnitudo 1 atau magnitudo ke 6, bedanya 5 ya, bedanya 5 itu berarti 100 kali. Mudah ngitungnya. Ya, tentu kita masih pakai bilangan bulat. Tentu kalau nanti kita mesti pakai bilangan yang bukan bilangan, kita nanti ada faktor lain, yaitu minus 2,5 ya, bosnya tadi. Nah, kita masih pakai bilangan bulat. Magnitudo 1 ke 3, magnitudo 4 ke 6. Bahkan kita bisa pakai 10 ke 12. Jadi ada bintang magnitudo 10. Berapa kali lipat terang dari bintang magnitudo 12? 2,5 kali 2,5, berarti 6,25 kali lebih terang bintang magnitudo 10 dibandingkan bintang magnitudo 12. Konsep itu saja. Selisihnya sama dengan sekian kali atau sekian kali terang atau sekian kali beredup. Tapi tidak ada pertanyaan 2,5 ya, 2,5. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, berikutnya ini tadi kalau kita sekarang punya data, misalnya matahari minus 26,8, ini terang semua ya. Ini bulan dan seterusnya. Oke. Seberapa terang tadi kita tidak pernah tahu sebenarnya terang sesungguhnya. Kita nggak tahu karena kita belum tahu jaraknya. Untuk bisa bicara itu kita mesti bicara luminitas dan temperatur nantinya. Ya nanti itu tentu akan bicara L. L itu luminitas atau terang sesungguhnya. Itu ada hubungan dengan apa? Dengan radiusnya plus temperatur. Jadi kita tahu rumusannya ini nih. L sama dengan 4V R kuadrat sigma T pangkat 4 nanti. Oke. Nah ini ilustrasinya. Kira-kira seperti ini. Sesungguhnya bintang-bintang itu. Jadi anggap ada objek bintang ini, ada mobil, ada yang tanpa materi penghalang, jadi nggak ada materi antar bintang, ada yang ada kabutnya. Tetapi kalau seandainya kita bisa tahu persis
berapa besar wattnya lampu ini, walaupun kita bisa lihat redup, kita bisa mengatakan, oh ya, kita bisa koreksi terhadap besarnya kabut yang menghalangi. Jadi kita perlu tahu nih berapa terang sesungguhnya dari lampu itu. Karena kalau kita cuma bisa melihat begini, kita mengatakan, oh ini redup ini. Jadi, oh lampunya kurang terang. Enggak. Ini lampu tidak berubah, hanya di sini ada penghalang. Itu tadi kita bilang kabut. Jadi kalau kita bisa tahu berapa persis, berapa besar energi sesungguhnya, maka kita bisa dengan mudah menentukan jarak kita ke benda ini. Itu konsep. Oke. Nah, di sinilah nanti karena tadi contoh tadi kita lihat lampu kota Bandung dari Unsut atau dari Lembang atau dari Dago, itu kita mesti punya satu tempat jadi acuan. Karena kalau nggak punya ya kita susah menentukannya. Nah, di sini biasanya untuk astronom kita pakai membayangkan bahwa semua bintang itu diletakkan ke tempat yang sama, pada jarak yang sama. Itulah keluar namanya konsep magnitudo absolut. Ini. Jadi semua bintang seolah-olah dianggap diletakkan pada jarak 10 parsec dari bumi. Nah, jika demikian, kalau semua jarak sudah sama dan kita asumsikan tidak ada penghalang lagi, tidak ada kabut, maka sudah jaraknya sama, maka itu gampang. Oh, ini lampunya redup, sini terang, gampang. Karena semua sudah pada jarak yang sama. Kita bisa katakan, oh itu benar-benar redup, karena kita lihatnya cahayanya kurang, sini itu lampu benar-benar terang. Nah, bisa itu contoh bayangkan tadi, semua lampu tadi Kota Bandung dikumpulkan pada jarak 1 km. Maka kita dengan mudah menentukan mana lampu 100 watt, mana 20 watt, mana 30 watt, dan seterusnya. Karena jaraknya sama. Nah, logika itu dipakai untuk manusia atau astronom membuat namanya magnitudo mutlak. Oke. Disinilah dengan kita bisa memakai konsep ini, maka kita punya rumus ini nanti. Nah, ini contoh ilustrasinya. Matahari yang tadinya kita bilang minus 26,8, kalau kita letakkan pada jarak 10 parsec, itu tinggal 4,4 magnitudo mutlak. Artinya tadi, macam lampu tadi, seolah-olah macam lampu 100 watt, tapi begitu dipindahkan ke jarak yang lebih jauh, ya, ini bukan 100 watt. Kira-kira seperti itu. Dan ada misalnya Aldebaran, itu Alpha Taurus ya, Alpha Tauri, itu pada jaraknya sekarang itu 0,9 magnitudonya. Tapi kalau kita dekatkan pada jarak 10 parsec, tadi jaraknya yang tadi sangat jauh, letakkan lebih ke 10 parsec, itu besarnya minus 0,7, sangat terang. Nah, itu menunjukkan bahwa pentingnya kita punya tadi pendefinisian magnitudo mutlak. Artinya dengan itu kita dengan mudah membandingkan satu bintang dengan bintang lain dan mudah menentukan jarak sesungguhnya. Nanti kita bisa tentukan energi sesungguhnya ya, besar energi sesungguhnya. Kita dengan mudah menentukan jarak sebenarnya nantinya. Ini disebut dengan metode terang. Oke. Nah, nanti gabungan antara apa yang dilihat, ini apa yang dilihat, M kecil, apa yang diamati, dengan kalau kita anggap dia pada jarak 10 parsec, itu M besar, jadi ini magnitudo semu, apa yang kita lihat, magnitudo mutlak, kalau kita anggap dia pada jarak 10 parsec, kita bisa ngitung jarak, ini D. Nah, inilah yang nanti yang dikenal sebagai rumus modulus jarak. Jadi, ini salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jarak. Prinsipnya tadi apa? Objeknya, kemudian kita punya cara untuk mencari berapa besar kuat sesungguhnya dia, maka selisih antara terang yang diamati dengan terang sesungguhnya, M kecil kurang M besar, kita bisa tentu di rumus ini masih ada kekurangannya.
Atau ada asumsi kita pakai, apa asumsinya? Bahwa kita tidak membicarakan adanya materi antar bintang. Kalau ada, itu tentu beda lagi hitungannya. Mesti kita koreksi. Oke, itu yang bisa jadi nanti bisa dilihat. Oke, ini bisa dibaca lain. Ini buat semuanya. Tadi saya cuma bisa sampai ke bagian ini ya, bagian ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mungkin ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, saya minta izin sekali lagi untuk kalian menghidupkan kamera kalau boleh. Saya ingin screenshot terakhir untuk nanti presentasi di saya. Kalau boleh, Rasya, Gaby, Zaskia, dan Lutfi ya. Lutfi bisa menghidupkan kamera. Nanti materi akan saya letakkan di WA. Oh, ini di jalan nih, di pulang ya. Oke, silakan yang bisa menghidupkan kamera, ya on cam kan. Oke, terima kasih Gaby, Tasyanya, Zaskia, terima kasih. Oke, baik, saya izin screenshot ya untuk dokumen. Terima kasih sudah hidup ini. Saya akan ambil. Ya. Oke, terima kasih. Nah, nanti di grup akan saya letakkan agak besar ya, agak besar 10 megabyte. Jadi saya terpikir juga untuk bikin Google Classroom. Jadi untuk biasanya kalau saya ngelatih, saya kasih Google Classroom. Jadi adik-adik yang saya latih bisa saya masukkan Google Classroom. Kalau kalian memang memang tidak keberatan, akan saya masukkan ke Google Classroom saya. Bagaimana? Hah? Gimana? Kalau mau masuk, saya masukkan. Tapi untuk itu saya butuh alamat email kalian. Kalau tidak, nggak apa-apa. Saya taruh aja. Tapi 10,3 mega ya lumayan nih. Tadi saya lihat itu 10,3 totalnya. Itu nggak semua, tapi ya tadi beberapa materi tadi. Bagaimana? Kalau nanti memang nggak apa, nggak usah putuskan sekarang. Tapi kalau memang kalian putuskan ingin ke Google Classroom, saya tunggu saja alamat email kalian di grup WA. Ya, nanti kalian bisa taruh situ. Saya akan gabungkan ke grup Classroom saya. Jika tidak pun nggak apa-apa, saya akan letakkan materinya di WA. Tapi tadi catatannya agak lumayan tuh ukurannya, sekitar 10,8 ya, sampai 10, 10,58, jadi 10 mega lebih. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi itu aja ya yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Tapi tadi keuntungan kalau di Google Classroom tadi kalian ada latihan soal yang bisa kalian lihat, bisa kalian ambil, bisa kalian kerjakan ya kalau mau kerjakan. Jadi kalau saya sih mengimbau kalau kalian coba berikan email, saya akan masukkan ke Classroom. Oke, itu saja. Terima kasih atas kehadiran kalian. Selamat belajar. Mungkin besok ya sama Pak Arya dilanjutkannya. Itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya akhiri ya.